Oke, sekarang kita coba mulai market update buat hari ini, tanggal 2 April 2026. Terakhir kemarin, Trump itu bilang bakal ngakhirin perang dengan Iran dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Dan itu masih berjalan dengan mulus sampai tadi pagi kita mau opening market. Bahkan saya sempat broadcast berita tentang si indeks Jepang dan Korea itu hijau di pembukaan ya, sekitar 1% atau 0,7% tadi. Dan terus ada yang info ke saya kalau berbalik arah. Dan kenapa berbalik arah? Karena Trump ngomong bakalan ngehancurin secara habis-habisan Iran dalam 2 sampai 3 minggu ke depan. Emang opung kita satu ini dia suka berubah-berubah rencana ya. Entah buat anaknya pengen jual sell on news, jadi dia bikin berita-berita nggak jelas ini. Padahal kemarin itu dia bilangnya lagi negosiasi dan sebagai macamnya. Tiba-tiba hari ini dia bilang bakalan ngehancurin Iran. Dampaknya apa? Dampaknya kita bisa lihat dari harga oils yang hari ini naik. Oils yang kemarin sempat turun sampai di angka 90-an dan sekarang itu naik lagi di sekitar 100 sampai 108. Jadi Trump itu kemarin bilang harga kalau dia bakalan berdamai dalam 2 sampai 3 minggu ini bakal gencatan senjata dan juga kita bisa lihat poin-poinnya itu ada 15 poin ya yang diberikan dari USA ke Iran kalau mau melakukan perdamaian. Nah, 15 syarat tersebut ada yang pertama gencatan senjata, denuklirisasi, pengayaan material nuklir dan sebagainya macamnya. Nah, di sini yang menurut saya dari pandangan saya seharusnya Trump gak bakalan lama-lama juga teman-teman ya. Karena kalau misalkan lama-lama harga minyak bakalan naik dan juga itu merugikan Amerika itu sendiri. Selain merugikan Amerika itu juga merugikan satu dunia. Jadi kalau misalkan harga minyaknya naik, Trump bakalan lebih milih mundur lah harusnya ya. Lalu ada 5 poin penting juga dari Iran ke Amerika untuk melakukan perjanjian. Yang pertama itu perhentian agresi permanen, jaminan keamanan, ganti rugi perang, perhentian perang regional, dan kedaulatan Selat Hormuz. Menurut saya di sini poin yang paling susah untuk diiyakan oleh USA itu ganti rugi perang ya. Karena USA sendiri udah habis berapa triliun dia dari perangnya. Gimana dia nyuruh ganti rugi punya Iran ya. Jadi menurut saya memang negosiasinya ini bakalan susah dan kasar ya. Gak bakalan selesai dalam sehari dua hari negosiasinya. Bahkan kita tadi lihat juga kalau Trump malah ngomong kayak begitu di konferensi pers tadi ya, live tadi. Jadi mungkin agak alot negosiasinya. Sekarang kita coba lanjut untuk bahas IHSG. IHSG udah turun 25 sekitar 25% dari ATH-nya teman-teman ya. Sekitar 25%. Di sini kita tahu kalau IHSG baru aja turun di sekitar tanggal 28 Januari ini karena MSCI ada outlook jelek dari Russell dan juga dari FTSE yang menyebabkan IHSG sampai gap down teman-teman. Oke, sekarang plannya banyak dari konglo-konglo kita itu udah mulai nadahin di sini teman-teman. Bakalan mikir, oh ini kayaknya bakalan bukan mikir ya, sorry sorry. Mereka punya berita A1 lah. Kalau MSCI gimana, terus kejadian gak terduga itu terjadi perang ya. Terjadinya perang, jadi banyak tekanan sell yang terlalu tinggi. Jadi mereka udah berusaha buat nadahin, tapi nggak kuat juga karena sentimen perang itu banyak asing yang keluar juga teman-teman. Dan sampailah IHSG di golden area Fibonacci 0,618 ini dan juga di area psikologi support kuatnya di 7.000 ya teman-teman. Selanjutnya yang pengen saya bahas, kira-kira kapan kita masuknya? Di VVIP di sini kita kan udah ngarahin kalian buat masuk ke saham-saham yang diuntungkan sektornya. Seperti contohnya batu bara dan juga kalau kalian yang pengen scalping juga kita kasih scalping tapi mohon maaf ya teman-teman scalping kita hari ini kurang baik karena ya marketnya seperti itu ya. Jadi tapi tenang aja kita bakalan selalu ngejaga risiko kita ya. Yang bisa kita ukur itu adalah resiko kita, bukan kalau kita punya resiko, kita batasi, lalu kita lihat the profit run, itu bisa berbalik teman-teman. Walaupun tradingnya win rate-nya kecil, tapi bisa berkali-kali lipat sekali menang, itu juga bisa nutup. Begitu teman-teman. Sekarang menurut saya banyakkan asing dan juga Konglo masih wait and see ya. Terlihat dari beberapa hari ini IHSG walaupun hijau pun hijaunya nggak hijau yang transaksinya banyak, tapi transaksinya kecil semua ya. Termasuk juga kemarin-kemarin waktu merah tuh transaksinya kebanyakan kecil. Jadi menurut saya kebanyakan dari institusi-institusi ini masih wait and see. Dan mereka itu punya informasi A1 yang nggak punya, yang kita retail nggak punya teman-teman. Kayak saya dan juga teman-teman pasti tahu berita-berita yang beredar itu kayak gimana. Tahu ngeliat dari berita-berita yang ada di internet, di Google lah, kalian cari sendiri ya. Kayak misalkan Trump tadi atau yang lain-lainnya. Tapi kalau institusi-institusi keuangan itu mereka pasti punya eh insidernya sendiri lah. Kayak misalkan Bloomberg Terminal itu kan ada biayanya ratusan juta per tahun ya. Dan mereka jadi punya informasi-informasi yang
kita para retail nggak miliki. Dan kemungkinan besar dari mereka itu juga kebanyakan wait and see berdasarkan dari transaksi volumenya. Nggak terlalu gila lah, nggak terlalu masuk banyak. Kita bisa mulai perhatiin IHSG mulai reversal itu kalau misalkan mereka udah mulai net buy, net buy, net buy itu. Misalkan di sini IHSG mulai naik turun ya. Mulai ngebase dia. Nah, pasti di sini mulai ada penyerapan barang. Kalau udah mulai ada penyerapan barang, itu berarti bisa dipastikan kalau mereka, oh udah tahu nih pasarnya bakalan gimana ke depannya. Karena mereka punya informasi A1 itu. Untuk sekarang mereka berarti bisa kita lihat kalau mereka masih nungguin belum berani buat masuk banyak. Oke, itu untuk IHSG. Kita juga lanjut bahas ke minyak yang ada sentimen minyak di Indonesia ya teman-teman ya. Di tanggal 31 Maret kemarin, banyak warga Indonesia itu panik-panikan ngantri jerigen takut harga minyak naik. Padahal harga minyak ternyata nggak jadi naik ya. Kenapa bisa nggak jadi naik? Di sini kita bisa mulai lihat sektor-sektor yang mulai diunggulkan ya teman-teman. Kayak contohnya kalian tahu kalau solar kita itu udah mulai OTW ke B50. B50 itu artinya 50% dari, ini saya bukain ya. Pemerintah RI mulai menerapkan mandatory biodiesel B50, campuran 50% CPO dalam solar. Nah, kalau udah CPO pasti kita tahu ya saham apa yang kita omongin ya. Titik-titik gitu ya. Nah, saham itu hari ini juga lumayan koreksi ya teman-teman. Kita bisa perhatiin area-areanya yang ada di tabel yang udah kita berikan, tapi analisa juga lagi teman-teman ya. Mungkin itu sektor yang paling bisa dilihat dan katalisnya bisa terlihat untuk sekarang ya. Untuk sektor-sektor di luar itu kayak misalkan batu bara juga udah sempet kita kasih call emiten-emitennya apa aja yang perlu diserok dan hari ini lumayan profit ya teman-teman ya. Mungkin strateginya untuk sekarang di saham swing kita bisa cuan bungkus dulu atau pasang trailing stop. Soalnya di pasar volatil kayak begini kurang kurang enak ya kalau kita mau nge-swing nge-hold seminggu 2 minggu tuh pasarnya terlalu volatil teman-teman. Rawan kena stop loss ya. Kayak kemarin nickel kita juga kena stop loss tapi akhirnya dia rebound dan hari ini harusnya turun lagi ya. Oke, kita lanjut bahas lagi. Barusan setelah selesai bursa ya, OJK rilis tentang saham-saham yang high shareholder concentration. Apa ini artinya? Ini artinya saham-saham yang barangnya nggak liquid, teman-teman. Walaupun free floatnya besar, tapi terlalu banyak dipegang sama institusi atau individu perorangan. Jadi yang beredar di satu saham itu barangnya tuh nggak ada, kering, teman-teman. Nah, OJK mulai ngasih list buat saham-saham yang diindikasikan atau mereka curigai seperti itu. Ini ada pengaruhnya juga ke MSCI ya. MSCI kan ada bilang kalau pasar Indonesia itu terlalu digoreng-goreng, pasar Indonesia itu nggak jujur, free float segini, tapi yang kenyataannya di lapangan barangnya yang beredar nggak sebanyak itu. Jadi ini merupakan langkah yang lumayan bagus untuk sentimen MSCI nanti. Kita lanjut bahas buat 3 tanggal penting kali ya. 3 tanggal penting ada di 7 April, 12 Mei, dan juga 22 Mei. 7 April udah deket nih, kira-kira 4 hari lagi dari sekarang klasifikasi FTSE Russell. Nah, belum belum cukup kita ada dari sentimen negatif perang antara Iran dan Amerika, kita juga ditumbuk oleh 3 tanggal ini teman-teman. Udah jatuh tertimpa tangga pula. Nah, ini dia, ini IHSG kita, kondisi IHSG kita saat ini. Jadi wajar kalau ada teman-teman yang pengen lebih baik risk off dulu, berhenti trading dulu. Menurut saya itu juga termasuk bijak sampai kita lihat adanya akumulasi dari asing-asing mulai masuk. Misalkan IHSG udah mulai net buy itu asingnya tuh kayak yang tadi saya bilang di sini ya, di area penyerapan ini mulai asing mulai net buy, nah itu bisa consider kita ikutan masuk teman-teman karena nggak mungkin sekarang ini kan banyak yang nadahin retail ya, nggak mungkin asing itu membiarkan yang bermain tuh retail atau big fund manager itu nggak mungkin. Dia tuh mereka tuh pengen kalau mereka lagi akumulasi suatu barang nggak pengen ketahuan retailnya, nggak pengen ketahuan retail, jadi nggak pengen retail ngikutin mereka. Jadi saat terbaik untuk mereka akumulasi itu adalah ketika kalian berpikir, aduh ini kayak udah nggak ada harapan lagi deh. Nah, waktu kalian berpikir seperti itu para fund manager tuh mulai tuh akumulasi barang. Tapi untuk saat ini mereka masih dari volume transaksi IHSG masih kecil ya. Belum adanya eh, net buy yang begitu berarti. Pasarnya cenderung sepi lah, mereka cenderung wait and see memang. Apalagi ada program MBG teman-temannya, kok kalian tahu ya, MBG kan diterusin tuh.
Anggaran kita menurut outlook mereka juga MBG itu, waduh, saya bukannya ngejelek-jelekin siapapun ya teman-teman ya, tapi kan kalau MBG itu tujuan investasinya mungkin 10 tahun ke depan baru kelihatan ya. Anak-anak itu mulai bisa berkontribusi untuk negara, tapi untuk saat ini kan kita butuh proses yang cepat, hasil yang cepat, itu kurang dibilang bagus lah teman-teman ya. Oleh karena itu banyak asing yang mulai-mulai keluar nih dari Indonesia karena outlook mereka ngelihat kalau program ini itu kurang baik untuk kita. Begitu, teman-teman. Lanjut ke tanggal 12 Mei 2026 di mana MSCI Index Review. Di sini kemungkinan terbesarnya di sini kemungkinan terbesarnya kita nggak bakalan turun ke frontier market ya. Kita tetap ada di emerging market, tapi ada beberapa saham yang indeksnya diturunin, bobotnya diturunin. Semoga saja itu yang terjadi, karena kalau itu tidak terjadi, maka udah sentimen perang, MSCI kita kena pula, IHSG mau dibawa kemana. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya beberapa hari ini, pergerakan IHSG cukup kuat ya di area 7.000 ini. Dari kemarin tuh berkali-kali dia mau nembusin 7.000, naik lagi, 7.000, naik lagi. Begitu teman-teman. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman dari saya. Nggak perlu terlalu lama kita bahasnya.